yang hadir dalam iman mereka. Nah itu. Jadi gini, terakhir teman-teman, terakhir gini ya. Bagi saya ya, kalau orang sekelas Ferry ini mau mengkritik Al-Quran, apalah mereka sementara mereka dipanggil dengan sebutan domba, ya, dipanggil dengan sebutan anjing, Matius 15:26. Jadi teman-teman, berbusa mulut kita menjelaskan tentang Al-Quran kepada manusia-manusia yang dalam wujud manusia tetapi disebut dengan panggilan domba, untuk apa? Buang-buang energi aja. Nah, gitu. Jadi makanya mulut saya sampai penyok nih dari tadi. Ya, jadi Ferry Sulawa begini, ya. Maksud saya begini. Teman-teman Kristen, ya. Gantian Pak, kepanjangan Pak. Nanti ya, kami dikira perhatian. Ya, ini terakhir saya sampaikan. Ya. Jadi gini ya. Jangan coba mengkritik Al-Quran kalau teman-teman Kristen masih dalam disebut dengan sebutan hewan gitu loh. Percuma, karena kebenaran gak akan pernah sampai kepada kalian. Jadilah manusia dulu, baru bertanya tentang Al-Quran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tanggapi Brother Aristo ya. Yang kurang baik. Kamu pengikut kamu cari ya saya berapa, ya saya pasal berapa, ayat berapa. Ya itu ada jawabannya. Oke, saya mau tanggapi dulu. Mana Aristo. Dalil dulu Ferry. Dalil dulu. Berapa ayat berapa? Saya berapa ayat berapa. Itu aja dulu. Bentar Pak, coba Yoshinoya dulu. Yoshinoya. Satu-satu dong Pak Yosi dulu lah Pak Yosi. Kalau Pak ini Pak Ferry silakan. Ya host. Silakan Pak Yosi. Silakan atur waktu supaya teratur. Kasih waktu. Aku kasih waktu ya 2 menit ya. Oke, gedein saya dulu dong supaya lebih jelas. Teman-teman. Siapa ini Pak Yosi ya? Ya, saya. 2 menit ya, aku kasih waktu ya buat Pak Ferry ya, yang lain juga 2 menit ya. Silakan yang lain pada di-mute. Jadi gini teman-teman, apa yang dinarasikan oleh teman kita Ariosto ini sangat jauh berbeda ya. Memang betul apa yang dia katakan tadi ya, percuma dikasih mutiara ke binatang-binatang itu atau hewan-hewan yang disebut, saya nggak mau sebut sini karena bisa jadi pelanggaran ya. Karena mereka itu yang membangkang, sudah diberikan hal yang benar di dalam Alkitab, mereka tidak mau mendengarkan. Keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar kiri. Nah itu contoh kenapa disebut dengan hal seperti itu. Terus yang disebut dengan anjing-anjing itu, hewan itu narasi tentang wanita yang percaya Yesus bisa menyembuhkan. Itu ada narasinya, bukan ditujukan kepada manusia. Ada semua narasi di situ, ada jalan ceritanya, kan begitu. Kenapa disebut dengan domba? Domba itu atau anak domba, karena domba itu kalau kita tahu, kalau kita selidiki ya, mereka itu domba-domba yang apa? Yang penurut. Makanya disebut dengan domba, tapi mereka selalu dengan salah arah kalau tidak ada namanya gembala itu yang menunjukkan jalan itu. Makanya disebut atau dianalogi dengan domba. Bukan kita ini sebagai domba, gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu kalau membaca Alkitab itu ada namanya gambaran-gambaran atau perumpamaan-perumpamaan di dalam Alkitab itu yang harus kita pahami. Kalau kita tidak memahami pemahaman gambaran dan juga perumpamaan dalam Alkitab, kita akan terperangkap dengan itu karena kita membaca dengan konteks atau secara terbuka aja gitu, tidak tahu memahaminya. Makanya kita akan terbingung-bingung di situ, bro. Itu salah satunya. Makanya teman-teman tanya kepada teman-teman Kristen yang memahaminya, kenapa ada begitu. Kenapa ada perumpamaan ini? Kenapa Yesus selalu memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya? Tentang pohon ara, tentang biji sawit, tentang batu karang. Supaya manusia lebih mengerti dengan penjelasan itu yang Yesus selalu ajarkan kepada murid-muridnya.
Nah, dalam hal kalau teman bilang di dalam, saya tahu ya, ada saya baca di dalam Al-Quran bahwa orang yang bertakwa, ya, bertakwa itu akan mendapatkan perawan yang sebaya. Itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ada di dalam An-Naba 3, kita boleh baca An-Naba 3 ayat 1 sampai 3 sampai 35 itu. Coba baca aja di situ. Situ benar dikatakan orang yang bertakwa akan mendapatkan apa? Perawan yang sebaya. Itu memang benar ada. Sesuai dengan konteks, coba teman-teman baca deh. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kita Waktu habis Pak Yosi. Silakan dari umat Islam mau ditanggapi. Ya, kasih waktu saya. Kasih Kang Aristo aja, kasih Kang Aristo aja biar selesai. Kita udah capek dari tadi. Lanjut. Tanggapi dulu. Satu-satu dong, satu-satu, ya kan? Sebentar dulu Pak Peri, biar Pak Aristo dulu tanggapi Pak Yosi. Oke. Nanti baru Pak Peri. Silakan. Silakan Pak Aristo. Iya, jadi menarik ini teman-teman. Ya, bagi saya teman-teman, kalau saya hadir, itu tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah sanggup teman-teman Kristen menyerang Al-Quran. Ya, begini, di dalam Bible, Yesus katakan, jangan berikan mutiara itu kepada anjing dan babi. Teman-teman harus terima itu ayat Alkitab dan diperuntukkan kepada manusia-manusia yang kemudian mereka mengaku sebagai agama Kristen. Fakta itu. Nah, Matius 15 ayat 26. Ya, jangan kemudian Yesus memanggil dengan sebutan anjing. Apakah kemudian itu ditujukan kepada umat Islam? Oh tidak. Islam baru hadir 600 tahun kemudian. Jadi jelas fakta itu ditujukan kepada umat Kristen. Ya, karena Islam Nabi Muhammad belum ada. Kalian harus terima itu. Tidak boleh ngeles. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang konteks ayat itu yang kemudian disebut dengan sebutan anjing, orang-orang di luar Israel disebut dengan sebutan anjing. Pertanyaan saya sekarang, teman-teman Kristen di sini orang mana? Bani Israel bukan? Bukan. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Kalau Islam itu jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas, tepat, tegas. Ya. Jadi sebentar. Saya tanggapi. Sebentar, jangan terguncang. Sabar dulu. Sabar dulu. Ya. Tolong jangan putus ya. Jangan diputus, jangan terguncang. Ya, jadi gini. Saya mantan Kristen, teman-teman. Saya kasih paham dulu di sini. Dan Ferry Suwawa mengenal saya siapa. Ya. Jadi apapun pernyataan kalian, Islam itu hanya akan sampai kepada manusia yang berakal. Diprioritaskan kepada manusia yang berakal. Di dalam Al-Quran tidak pernah sedikit pun Allah memanggil kita dengan sebutan binatang. Karena kita, Al-Quran itu memanusiakan manusia, bukan menghewankan manusia. Bible menghewankan manusia. Jadi sebuah Amoy, waktunya udah habis tuh. Udah 2 menit lebih loh. Iya. Katanya Belum. Bentar lagi belum. Lanjut, tarik. ini Dikit lagi Pak Aristo belum. Dikit lagi Pak Aristo. Oh, belum. udah waktunya loh. Nah, jadi, Belum. teman-teman, Belum. Ya, lanjut. ya. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu adalah emas. Yang Yesus katakan, jangan berikan emas itu, jangan berikan mutiara itu kepada babi dan anjing. Ini Alkitab, jangan tersinggung, ini fakta. Jadi teman-teman Kristen harus terima dipanggil dengan babi dan anjing itu. Karena Yesus mewartakan, memberikan petunjuk kepada kita, untuk kemudian memperlihatkan yang mana anjing dan yang mana babi.
Sekian, jangan tersinggung, silakan lanjut. Oke. Waktu habis, silakan ada yang ditanggapi. Pak Yosi, Ya, silakan. tanggapi. Saya tanggapi dulu ya. Saya akan bacakan ayat untuk bagaimana Bapak ini mengklaiming bahwa ini kita mungkin, sebagai manusia waktu diciptakan. saya. Oke. Halo? Bentar. Kita kasih dulu ayatnya ya Pak. Bagaimana tentang perempuan ya yang dibilang manusia itu seperti yang Bapak katakan tadi framing seperti binatang. Oke. Jadi gini Pak ya. Jika Bapak memang benar Kristen, Bapak seharusnya udah pahami tentang bagaimana narasi wanita Kanaan ini yang percaya pada Yesus ya. Saya akan membacakannya Pak, bentar ya. Kita baca di Matius yang Bapak baca tadi, Matius 15 ayat 21 ya. Saya akan bacakan sampai ayatnya ke-28. Ini bernarasi tentang Yesus dan perempuan ini. Saya akan bacakan, kalian dengar ya. Dan setelah keluar dari sana, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan tampaklah seorang wanita Kanani yang keluar dari wilayah itu dan berseru kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, anak Daud, berikanlah aku kemurahan. Anak perempuanku kerasukan setan sangat parah. Ini ayat 23. Namun dia tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya. Dan sambil mendekat, murid-muridnya meminta dia dengan mengatakan, suruhlah dia pergi, sebab dia berteriak-teriak terus di belakang kita. Ini jalan ceritanya ya teman. Ayat 24, dan seraya mendagapi, dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Itu kata Yesus. Nah itu narasi yang keluar ya. Namun sambil mendekat ia bersujud kepadanya. Ini perempuan yang bersujud ya. Seraya mengatakan Tuhan kepadanya. Yang saya mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Nah, ayat 26. Akan tetapi seraya menganggapi, dia berkata, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengar dulu ya. Namun dia berkata, benar Tuhan. Ini perempuan berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pada waktu itu sambil menangis, Yesus berkata kepadanya, hai wanita, benar imanmu ya. Terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini. Dan sejak saat itu anak perempuannya itu telah disembuhkan. Ini kenapa? Ini adalah narasi tentang perempuan dan Yesus. Yesus menguji perempuan ini kalau benar dia percaya bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan. Begitu teman-teman. Makanya dinarasikan tentang apa? Binatang atau anjing itu. Waktu habis Pak Yosi. Untuk supaya manusia itu mengerti, bukan manusia disebut anjing, bukan seperti itu, Pak. Apa nih? Habis waktu Pak Yosi. Waktu habis, Sinoya habis. Udah habis, silakan Pak Haristo. Atau dari Pak Ferry dulu mau ditanggapi yang tadi. Oke, saya tanggapi dulu ya, brother. Pak Ferry khusus ya saya. Pak Ferry khusus ya saya. Mana ya saya pasal berapa? Oke, oh ya. Oh, Ini pakai kamu timer mau juga ya tambah Pak Ferry sama Bang Sedlek ya. Oke, Yesaya 64 ayat 4. Yesaya 64 ayat 4. For since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, neither had the eye seen, O God, beside thee, what he had prepared for him that waited for him. Jadi ini ayatnya, brother, yang dikutip oleh Paulus, kemudian Muhammad mengutip juga. Wah, Muhammad ikut-ikutan ngutip ya. Oke, itu. Sekarang saya tanggapi Aristo. Pak, ya saya berapa? Ya saya berapa? Ya saya berapa? Yesaya 64 ayat 4. Biar Yesaya 64 ayat 4. biarkan Pak Ferry. Oke. Biarkan Sekarang Bro Aristo, memang itu orang Kristen itu digambarkan sebagai domba, karena domba itu sebagai penurut ya. Tetapi Anda bercermin di Al-Quran Anda sebetulnya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah mengutuk orang Israel menjadi kera dan babi. Tetapi Allah SWT di Al-Quran Anda mengutuk mereka apa? Menjadi babi dan kera. Kalau di kami itu hanya digambarkan sebagai domba. Jadi sebetulnya siapa yang lebih kejam? Ya, hanya digambarkan sebagai seumpama kamu sebagai domba, sebagai itu gambaran penurut. Tetapi kalau Allah SWT kan mengutuk orang Israel jadi babi dan jadi kera. Tetapi sayangnya
faktanya tidak ada orang Israel keturunan menjadi babi dan kera. Kira-kira yang mana yang benar, brother? Al-Quran atau Alkitab? Ya, perjanjian lama tidak ada hal mengutuk kamu jadi babi jadi kera. Tetapi di Al-Quran ada Allah SWT mengutuk orang Israel menjadi kera dan babi. Tetapi sampai saat ini tidak ada orang keturunan babi dan kera. Itu saja ya. Jadi ya memang jangan kita membuang mutiara kepada babi-babi karena memang percuma. Nanti mutiara itu kan hanya diinjak-injak. Sama dengan kami mengatakan Yesus itu disalib, ya. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Empat Injil mengatakan Yesus itu disalib, ada bukti-buktinya. Tetapi kalian kan tidak menerimanya. Itu sama dengan membuang mutiara kepada babi-babi yang jadi injak-injak itu. Itu firman Tuhan. Waktu habis. Oh, waktu habis. Oke. Silakan lanjut. Waktu saya, berikan saya. Saya kan baru masuk. Ya. Ya. Oke. Jadi gini teman-teman semua. Apapun narasi teman-teman. Di mute dulu tuh yang ini. Jadi biar apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Jadi teman-teman, apapun narasi teman-teman Kristen, ya. Matius ayat 15:24. Yesus diperuntukkan, diprioritaskan hanya kepada Bani Israel. Orang di luar Israel itu disebut anjing, ya. Orang sama-sama Manado, ya. Orang Manado itu bukan orang Israel. Kita harus akui bahwa kita bukan orang Israel. Maka ayat itu ditujukan kepada orang-orang Kristen. Jangan berikan mutiara itu kepada babi dan anjing. Nggak bisa kemudian ayat itu ditujukan kepada Islam. Karena Islam menurut narasi orang-orang Kristen baru ada 600 tahun setelah Yesus terangkat ke sorga. Itu narasi orang Kristen. Ya, jadi tidak ada celah, tidak ada ini untuk kemudian ditujukan kepada orang Islam. Sama sekali ayat itu ditujukan kepada orang Kristen. Kemudian bagaimana mungkin orang-orang Kristen bercerita tentang Nabi Muhammad mengutip Paulus, sementara di waktu yang sama umat Kristen tertuduh oleh orang-orang Yahudi sebagai pencuri kitabnya, yang menggunakan kitabnya untuk menjadikan Tuhan Yesus yang mati tergantung di kayu salib. Orang Israel tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan di Israel. Jangankan Yesus diakui sebagai Tuhan, diakui sebagai imam, diakui sebagai nabi, diakui sebagai tukang sapu saja tidak. Jadi gugur semua pernyataan orang Kristen. Ya, jangan menggunakan ayat-ayat perjanjian lama karena itu bukan kitab kalian. Teman-teman, habis waktu. Lanjut. Oke, saya tanggapi. Saya tanggapi ya. Bentar. Oke. Bentar. Oh, iya. Oke, siap. Ya, sok lanjut. Oke, siap. Jadi jelas sekali Muhammad mengutip, brother, saya bacakan sekali lagi. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sahih Bukhari nomor 3005, ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku telah menyediakan buat hamba-hambaku yang sahih kenikmatan yang belum pernah di mata melihatnya, telinga mendengarnya, dan terbetik dalam lubuk hati manusia. Yesaya 46 ayat 4. For since the beginning of the world, man have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he had prepared for him that waited for him. Jadi Paulus mengutip memang di perjanjian lama. Yesus juga sering mengutip di perjanjian lama. Tetapi masalahnya kok bisa ya Muhammad mengutipnya? Katanya Muhammad mendapatkan wahyu, tetapi kenapa hanya kutip? Nah, oke, itu satu. Kemudian betul, brother, Yesus bukan cuma datang untuk orang Yahudi, karena di Matius 28 ayat 19-20 apa perintah agung Yesus? Karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa loh, bukan cuma bangsa Arab, bukan cuma bangsa Indonesia, bangsa Korea, bangsa Amerika, semua bangsa lah. Makanya di
Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah ini cuma untuk orang Yahudi? Memang saudara, brother, sister, orang Yahudi itu memang dikhususkan ya mendapatkan ya lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Itu dalam Al-Quran ada. Tetapi oleh karena apa? Mereka menolak, bahkan nabi-nabi mereka bunuh. Akhirnya apa? Keselamatan ini diberikan juga kepada bangsa Arab, bangsa Indonesia, bahkan semua bangsa, termasuk Bro Aristo, Bro Cinta Solawat, Bro Al-Ayubi, siapa? Host, dan semua umat manusia yang mengaku manusia, ya itulah yang mendapatkan kasih karunia asal mau menerima. Kalau kita menolak, ya itu apa ya? Ada akibatnya lah. Ya, oke, lanjut. Waktu saya, ya. Oke, saya, ya. Ini menarik ini, Ferry Suwawa. Mereka membunuh para nabi-nabi katanya, ya. Lalu kemudian itu ditujukan kepada Islam. Itu senjata makan tuan, teman-teman. Ya. Jadi kalau saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan ditujukan kepada Muslim, ada yang jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Oke. Tolong jangan dipotong ya, ini waktu berjalan. Sorry. Ya, jangan dipotong. Kembali. Nah, waktunya, ya. Karena kalau saya bicara lama tuh. Kembali 2 menit. Jatuh dulu. Kalau dipotong saya kembali lagi ke waktu yang ini. Karena teman-teman Kristen bicara saya nggak potong. Oke, sorry brother, silakan. Oke. Jadi teman-teman Kristen ini berbicara tentang Islam itu sebagai pelaku pembunuh para nabi-nabi katanya. Ya. Ini namanya senjata makan tuan. Berbicara tentang pembunuhan, Kristen tidak lepas dari pembunuhan para nabi-nabi itu. Jangankan para nabi, ya, Tuhannya saja mereka bunuh, mereka gantung. Itu yang pertama. Ya, Tuhannya mati terkutuk, mereka bersuka cita. Itu fakta Kristen. Dan semua murid-murid Yesus, 12 murid Yesus, itu mati secara terhina. Jangankan itu, Paulus yang mereka rasulkan, itu mati dipenggal. Jadi, pembunuhan para nabi-nabi itu, pelakunya adalah orang-orang Kristen. Itu fakta. Ya. Nah kemudian teman-teman, ya. Bagaimana mungkin kalian berbicara menyentuh tentang hadis, berbicara tentang Al-Quran dalam waktu yang sama? Kalian adalah sekumpulan hewan, di mana disebut dengan sebutan domba. Dan kalian, panggilan kasih sayang kalian oleh Yesus kepada kalian itu adalah domba. Domba itu apapun narasi teman-teman Kristen, sekumpulan hewan, berotak tapi tak punya akal. Saya katakan di awal tadi bahwa Islam itu diprioritaskan, diperuntukkan kepada manusia yang berakal. Makanya kalau di dalam Al-Quran kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan sebutan manusia. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman. Tetapi sampai kepada Kristen disebut dengan sebutan domba. Nah, jadi domba itu, hewan itu tidak cocok mengutip ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Makanya Yesus katakan jangan lemparkan mutiara itu kepada anjing dan babi. Ya. Dan anjing dan babi itu tertuju kepada kalian. Sebab Islam Nabi Muhammad belum ada 600 tahun kemudian. Ya. Jadi kalau dengan saya teman-teman, nggak ada celah teman-teman. Aduh, saya tanggapi. Ya. Brother, kali Anda framing, saya tidak mengatakan bahwa Muslim membunuh nabi-nabi, ya. Saya tidak mengatakan, saya katakan orang-orang yang Israel yang melawan Allah itu mereka yang membunuh nabi-nabi. Saya tidak mengatakan Muslim membunuh nabi-nabi, jangan framing. Kemudian yang saya mau katakan, Anda bilang faktanya Kristen membunuh nabi-nabi. Contohnya Yesus dibunuh oleh Kristen. Satu dalil kasih brother, kita buktikan. Kalau tidak, Anda ya, tanggung sendiri ya. Anda bilang faktanya Kristen membunuh nabi-nabi. Yesus dibunuh oleh orang Kristen. Mana dalilnya brother? Jangan ngarang lah. Ya, sudah senior kok masih ngarang seperti itu. Oke. Jelas-jelas tadi saya sudah katakan ya. Muhammad itu mengutip tulisan Paulus.
Paulus mengutip dari Perjanjian Lama dalam Yesaya 64 ayat 4. Paulus mengutip. Kemudian Muhammad mengutip sehingga di dalam hadis Bukhari jelas ya bunyinya. Dan kembali lagi kepada babi-babi ya, dan mutiara itu memang nggak boleh dilemparkan kepada babi-babi karena percuma. Sama dengan kami menyampaikan firman Tuhan. Sekalipun itu firman Tuhan, tetapi ya kalau Anda tidak menerimanya ya itu Anda juga termasuk di situ sebetulnya. Jadi tidak terbatas kepada siapapun. Ya, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ya, kemudian mereka tidak menerima, ya itu sama halnya kita melemparkan mutiara kepada babi-babi. Artinya apa? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat sama sekali. Tetapi bagi kami yang penting kami sudah menyampaikannya. Mau terima atau tidak itu pilihan Anda kan? Pilihan masing-masing. Hidup itu adalah pilihan. Ya, surga dan neraka itu adalah pilihan. Ya, jadi Anda mau pilih surga, up to you. Mau pilih neraka, up to you. Tetapi semua punya konsekuensi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Waktu habis. Oke. Waktu habis. Saya boleh nggak nih 2 menit nih? Boleh gue nggak? Gue mau pergi soalnya. Kalau Yubi, gue udah siapin, udah manasin mesin. Boleh 1 putaran ini. Terakhir ya. Ya. Bro Unggul sudah siap-siap ya? Ini waktu Enggak, aku udah mau bukan mesin mobil maksudnya udah dipanasin. Aku mau pergi. Boleh giliran gue Waktunya nggak? ditambah nggak? Waktunya ditambah nggak 2 menit aja? Amoy, Ya. Gue 1 putaran Pak dah Unggul ya. nggak usah paksa waktu, biarkan aja Pak Unggul bicara. Janganlah, jangan. Kita ikut aturan 2 menit juga. 2 menit ya 1 putaran gue ya. Oke. Halo Moy. Halo Moy. Oke, gue ngomong jalankan host, jalankan Sedlek, waktunya jalankan. Bentar ya, bentar. Oke, yang pertama, kok belum jalan waktunya? Oke, Amoy. yang pertama, Al-Quran itu estafet, ya. Kok sebentar kenapa? Saya bicara bentar. Amoy, saya turun dulu. Ada haleluya mau naik katanya. Saya mau cas handphone. Haleluya, dinaikin aja ganti saya. Tanya Haleluya. dulu, boleh nggak ini sama Pak Aristo sama Pak Erik? Oh, kalau takut, jangan-jangan takut mereka. Maksudnya haleluya naik. Saya mau cas Naikkan. naikkan. Oke, naik, jangan takut ya. Haleluya mau naik. Ayo, haleluya naik katanya. Saya mau cas handphone. Amoy, Kirim saya turun permintaan dulu lah, haleluya. Ya, haleluya minta permintaan dulu. Ini dibalik lagi jadi 2 menit ya. Nih. Oke, silakan. Amoy, makasih ya Moy, sama teman-teman yang Iya. lain ya. Iya. Mas, saya turun dulu ya. Ya, mulai ya. Iya. Semuanya. Mulai ya. 1, 2, 3. Ya, lanjut. Oke, jadi di dalam Islam itu estafet kenabian ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Many prophets but one message. Nabinya banyak, pesannya satu, untuk menyembah satu-satunya Tuhan. Ya. Terus tadi jangan melemparkan kepada babi. Sekarang kita lihat banyak sekali catatan-catatan dari kekristenan sendiri, ayat-ayat ini tidak asli. Markus terakhir itu tambahan, tidak ada di dalam kodeks yang agung dan berwibawa 4 itu. Kemudian juga Yohanin koma dari catatan pinggir. Kalau ini diimani sama saja dengan melemparkan mutiara kepada babi. Nah, jadi kesimpulannya Yesus itu memang ditujukan hanya untuk bangsa Israel, Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Contohnya saja ketika seorang perempuan yang dengan santunnya meminta tolong, kalau memang mau ditolong, tolong aja. Kenapa ada ucapan tidak layak melemparkan roti kepada anjing? Artinya Yesus itu memang dikhususkan untuk Bani Israel, jangan dibolak-balik. Dah lanjut. Ya. Masih ada waktu. Bro, udah haleluya mungkin. Bro, haleluya mau tanggapi? Baik, saya tanggapin. Ini masih muslim. 32 detik lagi. Masih Ya. muslim, masih Ya, muslim. jadi Ya, cukup segitu aja. Oke, Jadi, silakan. teman-teman, ya, apapun narasi teman-teman Kristen, itu saya anggap radio rusak. Karena apa? Bagi saya, seekor hewan tidak akan pernah sampai kebenaran itu. Dan teman-teman Kristen jangan tersinggung-tersinggung, gitu loh. Yesus memanggil kalian dengan sebutan domba. Jadi apapun narasi kalian, itu tidak ada artinya di mata saya.
Ya, nah itu sekian. Silakan pihak Kristen mulai. Haleluya, mau tanggapi atau saya? Baik, saya tanggapi sedikit ya. Ini sebenarnya masalah jangan lempar mutiara kepada B2 itu, ini merujuk kepada manusia yang tidak percaya kepada Yesus Tuhan. Jadi sangat disayangkan ya, ini Ariosto dan teman-temannya sebenarnya ingin mengatakan bahwa mereka lah babi itu. Kan begitu kira-kira teman-temannya. Karena barang siapa yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, yang tidak menjalankan pengajaran Yesus, itu yang disebut jangan lemparkan mutiara kepada B2. Nah itulah siapa yang tidak percaya Yesus Tuhan, mereka itulah B2 itu sebenarnya. Kemudian kami juga tidak akan terguncang Ariosto, karena seperti kamu ada di dalam Alkitab jelas mengatakan barang siapa yang keluar dari Kristen, mereka adalah bagian penyesat. Jadi penyesatanmu itu tidak akan mempan bagi kami ya, itu memang sudah termaktub di dalam Bible. Kemudian masalah tentang Yesus untuk orang Israel, ya benar, secara fisik dia ada di Israel ketika dia nuzul menjadi manusia di bumi. Tetapi untuk pengajaran jelas dikatakan sampaikanlah Injil ke seluruh bangsa. Nah justru Islam ini yang menjadi lucu. Harusnya kalian ini bukanlah umat Muhammad. Kenapa? Muhammad diutus hanya untuk Bani Arab. Ada di mana? Surah Ibrahim ayat 4. Rasul diutus sesuai bahasa kaumnya agar mudah dipahami. Nah sedangkan kalian bukan Arab loh. Kalian berbahasa apa? Bahasa Indonesia. Jadi stoplah mulai detik ini ngaku-ngaku umatnya Muhammad. Karena kalian bukanlah berbahasa kaum Arab. Oke, silakan ditambah bro, sedikit aja, biar jangan langsung panas. Oke, ini masih ada waktu ya. Halo, oke, jadi brother, Yesus itu datang menyampaikan untuk apa? Menyampaikan kabar keselamatan. Ya, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia dan jadikan semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa Indonesia, Arab dan semua bangsa lah, bukan cuma bangsa Arab, bukan cuma bangsa Israel, tapi semua bangsa. Waktu habis. Gue setengah menit ya, sekalian mohon pamit teman-teman. Oke, jalankan ininya, pencet host, Sedlek. Ya, silakan. Ya, ini masih bebal ya, Ferry ya. Amanat agung itu ayat-ayat tambahan dari Roma. Bukan tidak ditemukan ya, tidak ditemukan dari kodeks-kodeks tertua. Siapa yang mengatakan? Paus Benedict ke-16. Ya, Paus Benedict ke-16 dalam bukunya The Introduction to Our Christianity halaman 82 pojok kanan sebelah atas. Itu ayat-ayat tambahan dari Roma. Kemudian yang kedua, Islam itu untuk seluruh manusia. Di dalam Al-Quran selalu dimulai dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai umat manusia. Beda dengan ketika Yesus mengatakan Shema Israel, dengarlah bangsa Israel. Lanjut Ariosto, aku pamit, udah dijemput ini. Ya oke, jadi gini, meledak ini itu bagi saya tidak ada apa-apanya. Kalau teman-teman Kristen bilang, wah takut, sejak kapan gitu? Karena saya adalah debater yang paling ditakuti oleh umat Kristen. Gitu fakta, ya. Nah kemudian teman-teman gini ya, kalau kemudian mereka menyentuh tentang Al-Quran, saya sudah katakan tadi, nggak punya celah. Karena apa? Bagi saya, teman-teman Kristen itu disebut dengan sebutan domba, dengan sebutan anjing dan babi. Itu tertuju kepada umat Kristen, tertulis di dalam kitab suci umat Kristen. Dan harus terima narasi orang-orang Kristen bahwa Islam baru ada setelah 600 tahun Yesus naik ke surga. Artinya ayat itu tidak tertuju kepada Islam. Karena Bible lebih duluan ada. Bagaimana mungkin ditujukan kepada sesuatu yang belum ada? Kan itu. Jadi itu hal yang tidak mungkin teman-teman semua. Nah, kemudian yang terakhir saya mau sampaikan. Kalian bercerita apa tentang Al-Quran? Bagi saya itu radio rusak, ya, seekor domba yang sedang mencari makan di tengah padang rumput luas, gitu. Lanjut. Oke. Saya tanggapi ya. Habis ya. Oh, Oke. Jadi haleluya. tidak ada yang takut sama Anda. Siapa mau takut sama Anda? Yang kami takuti adalah Tuhan, alam semesta, bukan kamu. Memangnya kamu memberi nafas hidup. Yang kami takuti adalah ketika kami tidak percaya pada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau cuma Anda, kami tidak takut. Anda kan manusia. Anda makan, saya makan. Ya, kalau cuma berargumentasi kami.
Ya, iya, kami berargumentasi. Oh iya, Tapi maksudnya kalau Yesus bukan manusia ya gitu ya? Oh, Dipotong, jangan Yesus dipotong. itu, ini sudah Jangan potong. dipotong, Balik lagi, balik. Belum mulai, itu belum mulai, belum mulai, itu belum mulai. Tadi Belum mulai, itu belum mulai. saya potong, jadi dibalik sama Aristo ya. Nah, oke. Jadi ini Ah. nanti Jangan ada yang bagian potong nanti. ya. Jangan Jadi dipotong ya. balik lagi Oke, siap. waktunya. Oke, siap. Ya, Udah, jadi udah. Brother Aristo, kami tidak takut ya. Karena ini kan cuma debat. Tapi kalau mau berkelahi saya takut lah. Tapi kalau cuma debat ya kita diskusi, saya tidak takut. Tidak ada yang kami takuti. Oke, jadi berbicara tentang firman Tuhan itu memang seperti Haleluya katakan ya sudah disampaikan tetapi mereka tidak mau menerima. Kalaupun kami dikatakan sebagai domba ya memang domba itu kan hanya sebagai seumpama domba. Domba itu adalah penurut, tapi kadang mereka itu harus dituntun. Makanya Yesus datang untuk menuntun domba-domba yang telah sesat. Kadang kami ya manusia memang kadang sesat. Ya tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan itu sama dengan domba sesat. Apakah itu muslim atau siapa? Itu sama dengan domba sesat yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Itu kalau menurut ajaran orang Kristen. Jadi siapapun akan disebut domba yang sesat kalau tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau saya mau bandingkan juga dengan Allah SVT itu dia mengutuk orang Israel menjadi kambing, menjadi apa? Babi dan apa? Menjadi kera. Tetapi Allah Abraham itu tidak pernah melakukan hal itu. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar, ya, citra Allah. Kok kenapa dijadikan apa? Dikutuk menjadi apa? Babi dan kera. Itu tidak ada itu di dalam Alkitab itu, dan juga Allah Abraham, Ishak dan Yakub tidak melakukan seperti itu. Karena memang Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu beda dengan Allah Tuhan Mekah ya. Itu beda. Karena pengajarannya juga sudah beda, ya. Oke, haleluya, please lanjutkan. Ya, karena sisa tinggal sedikit. Begini Aristo, memang fakta kalau saya ditakuti semua pendebat Islam loh. Buktinya kalian tidak pernah berani. Tetapi kalau saya selalu masuk ke kandang kalian, kalian tidak berani. Itu poin yang pertama bro ya. Udah habis ini ya? Habisnya tinggal 5 detik kah? Habis. Lanjutlah. Habis. Oh sebentar nanti Ini bagian muslim. yang haleluya yang tanggapi. Muslim ya. Coba ditambah sedikit lagi. Izin boleh nggak ditambah sedikit lagi karena kan supaya bisa terbagi gitu. Nggak usah. Oke, nggak apa-apa. Nanti beda Boleh tema. dikit. Kalau mau Boleh ditam- dikit. Ini Kalau mau sebentar. Kalau mau ditambah waktunya nanti kita bikin tema yang baru. Ya, betul. Ini selesaikan dulu ini. Ya. Ini siapa dulu nih muslim yang Saya mau dong. ngomong? Saya dong. Muslim, Oke, sekarang ya. giliran muslim yang bertanya. Ya mulai ya. Silakan Bang Aristo. Mulai. Ya. Jadi saya ingin menanggapi begini. Kata si Haleluya, dia adalah debater Kristen yang paling ditakuti katanya. Ya, namanya juga domba sedang menghibur diri. Ya kan saya katakan tadi, radio rusak, saya nggak anggap. Bagi saya untuk apa saya masuk ke roomnya Kristen, sementara Yesus memanggil dengan sebutan domba kepada mereka. Sia-sia, untuk apa kita masuk ke kandang domba, sekumpulan hewan? Nggak ada artinya kita bercerita di sana, berbusa-busa. Jadi bukan takut sebenarnya, tapi lebih kepada sia-sia, nggak ada manfaatnya. Ya kan gitu. Nah kemudian Ferry Suwawa mengatakan bahwa Tuhan negeri Mekah dengan Tuhan negeri mereka gitu, ya jelas beda dong. Tadi sudah saya katakan bahwa jangankan dengan Tuhan kalian gitu, jangan bawa-bawa Israel. Israel nggak pernah ngakuin Yesus itu sebagai Tuhan, tukang bersih WC saja nggak diakui, ya. Bahkan kalau kita baca di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus ada di dalam neraka direbus dalam titik-titik tanda tanya. Itu fakta dan kalian harus terima itu, gitu loh. Jadi nauzubillah min dzalik kalau kemudian disamakan Tuhan saya dengan Tuhan kalian, Israel aja tidak pernah mau. Nah itu. Nah kemudian gini ya teman-teman ya. Sekali lagi nggak punya celah teman-teman Kristen mau bahas Al-Quran kalau ada saya. Karena apa? Iya kan? Karena saya sudah katakan tadi, jangan lemparkan mutiara itu kepada babi dan anjing. Tertulis di kitab kalian, ditujukan kepada kalian, sebagai kitab suci kalian, terima itu sebagai rujukan kepada kalian. Gitu loh. Jangan kemudian ayat itu ditujukan kepada orang lain yang tidak beriman. Ya. Jadi teman-teman semua, domba-domba, sekumpulan domba yang hadir di room ini,
mereka bernarasi, anggap aja radio rusak yang tidak perlu dan tidak penting untuk kita tanggapi secara serius. Namanya juga domba, ya kan gitu. Begitu. Waktu habis. Jadi gimana nih? Haleluya. Mau ditambah nggak Silakan, waktunya? haleluya. Haleluya. Baik, begini. Bentar, Ini bentar, sepertinya bentar, bentar, haleluya. Mau ditambah nggak waktunya ini? Nanti kita tema yang baru ini. Atau mau diteruskan? taruh 3 menit gitu supaya bisa 1,5 gitu. Nah, temanya tema apa dulu nih? Temanya dulu. Universal aja lah, apa aja Iya. masuk. Temanya masih ini aja, masih domba nyamar jadi anjing gitu, atau anjing nyamar jadi domba. Tambah berapa menit? Kristen Indonesia temanya itu dia anjing anjing nyamar atau jadi domba domba. gitu. Gimana? Anjing apa serigala ya? Oh, serigala nyamar jadi domba. Ini aja Ya, terus. anjing serigala itu juga sih. Iya. Anjing yang Kristen menyamar jadi Indonesia domba itu aja dia temanya anjing buat. atau serigala gitu. Serigala nyamar jadi domba. Iya, siapa? Oke. Lanjut. Bentar, Haleluya. bentar, mau di set dulu waktunya bentar. Iya, Bentar silakan. ya. Buat temanya host Moi buat situ temanya anjing nyamar jadi domba. Serigala nyamar jadi domba. Apa? Biar- Serigala? oke. Serigala nyamar jadi dari domba. Cocok Bang Aristo? Bentar ya. Kiku. Bentar. Aduh. Haleluya, debaters Kristen paling ditakuti. Ya, karena kau menghujat. Coba kau nggak menghujat. Secara data, ayo gimana? Aku berani masuk room kau. Yang penghujat itu Bawa Al-Haqqo 69 ayat 44 baru komparasi ke Abu Khori 713. Apa hubungannya? Oke, udah ditulis. Apa? Gimana Apa Kang tadi? Ade? Serigala? Serigala nyamar jadi domba. Bentar. Siap. Siapa dulu nih? Muslim dulu. Tuh, Kristen dong, giliran Kristen tuh tadi. Orang Kristen dulu sekarang gantian. Oke. Baik. Bicara. 1, 2, Jadi- 3. Baik, jadi saya paham ya kenapa sangat tendensius sekali si Aristio ini. Karena memang di dalam Bible 2 Yohanes 1 ayat 7, dia ini sekarang bagian penyesat, ya. Jadi kami juga nggak pusing dengan tua-tuamu itu yang berisik itu. Kami anggap ya hanya sekedar tua ngusir nyamuk gitulah, ya. Dan bahkan yang sangat menyedihkan Aristio, bahkan ketika kamu sudah keluar dari Kristen, kamu itulah menjadi bagian penyesat. Makanya kamu coba ingin mencari-cari kesalahan dalam Bible, padahal tidak akan ada kau temukan. Yang sangat miris lagi, ketika kamu masuk ke dalam Islam, kamu menjadi mualaf, kami itu nggak diterima Allahmu. Ada di An-Nisa 116, ya. Jadi dimanapun kau sekarang sudah terbuang gitu loh. Kalau kamu punya akal, ya toh. Tetapi kadang kamu nggak punya akal, ya mungkin kamu nggak sadar bahwa posisi kamu ini sekarang dimanapun nggak diterima. Nanti kau baca An-Nisa 116 ya. Jadi orang yang melompat pagar, yang keluar dari Kristen menjadi penyesat dan masuk ke dalam Islam tidak diterima. Baca An-Nisa 116 ya. Kami itu di tengah-tengah itu udah nggak ada guna lah begitu. Oke, saya menjadi tertarik ketika kamu selalu mengulang balik tentang mutiara jangan lempar ke B2 gitu loh. Ini semakin menunjukkan bahwa kau ingin mengatakan bahwa dirimu lah B2 itu. Karena apa? Kamu tidak mendengar apa pengajaran dari Yesus itu, dan kamu sudah tidak mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat itu, maka itulah yang dimaksud B2, yaitu nggak enak ngomongnya ya. Jadi mungkin kamu udah paham lah. Jadi kamu selalu menunjukkan bahwa dirimu itulah B2. Kamu ingin mengatakan sama saya secara tersirat, haleluya, aku ini adalah B2, akulah B2 itu, akulah B2 itu. Ya kan, kira-kira begitulah cara kamu ingin menyampaikannya secara halus. Oke, kita lanjut lagi kepada tentang tema kita ya. Bahkan kalau di dalam kekristenan itu sangat jelas ya, pengajaran Yesus itu sangat beda dengan, saya ambil dari Matius misalnya, Yesus datang untuk orang berdosa, ya toh, supaya orang berdosa itu bertobat. Beda dengan ajaranmu. Makanya sampai detik ini saya bertanya, apakah memang Allahmu ini Waktu habis. ya? Waktu habis. Nah, ini An-Nisa 116 ini poinnya apa? Biar ini lah. Nggak jadi ditambah 3 menit, masih tetap 2 menit, gimana sih? Hah? Loh, katanya nggak usah ditambah. Ini bagian Muslim. Ya, Ini bagian Muslim, Gimana? nanti selesaikan dulu yang ini, nanti saya tambah.
Nanti waktunya ditambah 1 menit aja. Kalau di tema baru, bikin tema baru lagi. Oke. Iya gitu. Lanjut nih Muslim. Oke. Iya. Ya, silakan. Ya, jadi narasi si Haleluya ini narasi menghibur diri. Dia katakan saya terbuang dari Kristen dan sekarang menjadi penyesat. Saya tidak pernah terbuang. Saya yang membuang Kristen itu karena saya memilih untuk menjadi seorang mualaf. Jadi salah narasi Anda itu. Ya, saya tidak pernah dibuang oleh Kristen. Tapi saya yang membuangkan diri dari Kristen. Ya. Nah, motivasi saya adalah ingin memanusiakan manusia karena saya sayang kalian sebagai manusia, tetapi disebut dengan sebutan hewan. Makanya saya mengajak kalian untuk kembali menjadi manusia. Kemudian Haleluya mengatakan sangat jelas di dalam Alkitab itu. Iya, itu kan sangat jelas versi Haleluya, di mana Yesus memanggil sebutan domba itu. Nah, kemudian sangat luar biasa. Haleluya mengatakan jangan lemparkan mutiara kepada anjing dan babi, itu tertuju kepada saya. Ya kan? Justru saya tinggalkan Alkitab itu karena saya mau keluar dan saya tidak mau disebut dengan sebutan anjing dan domba itu. Ya. Karena lagi-lagi saya mau katakan nggak tepat kalau ayat itu ditujukan kepada Muslim karena Islam itu baru ada 600 tahun kemudian. Maka ayat itu ditujukan kepada kalian, ya. Nah, jadi teman-teman semua, lagi-lagi saya mau katakan, kalau kemudian Haleluya mengatakan bahwa saya adalah debater yang paling ditakuti oleh Muslim, ya itu cerita-cerita yang sedang menghibur diri. Kemudian dia katakan bahwa kami tidak pernah berani masuk ke roomnya. Kan saya sudah katakan, untuk apa kita masuk ke kandang domba sementara saya manusia? Saya mau masuk ke room-room yang manusia gitu loh. Agar kemudian apa yang kita sampaikan itu jelas tersampaikan karena kita berbicara kepada manusia, bukan berbicara kepada anjing dan domba. Iya kan? Gitu? Nah, itu aja. Saya tanggapi ya. Oke, saya tanggapi. Kan giliran saya. Nanti dulu. 55 aja, 55. Aku pengen kali menguliti si Haleluya nih, sok tentengan dia di sini. Itu makanya aku bilang waktunya ditambahin. Jadi yang lain kan ada waktu gitu loh. Ya, bentar. Ini lagi di set dulu waktunya. Bentar dulu. Oke. Jadi teman-teman Kristen minum air dulu, biar tenang. Ya. Siap ya. Siap. Oke, siap. Saya. Bentar dulu. Ini belum lagi. Udah ditambah belum waktunya, Bang? Udah. Silakan, Bang. Itu Bang Ferry. Oke, jadi Bro Aristo, apa yang Yesus katakan itu mutiara dibuang kepada babi-babi itu sebetulnya ini untuk menyangkut semua orang yang menolak akan ajaran Yesus. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus terkemuka di dunia dan akhirat. Ya, 5 kali sehari kalian berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, Al-Quran Anda saja mengatakan bahwa Isa itu adalah jalan lurus yang harus diikuti. Tetapi kamu tidak mau mengikuti dia. Itu berarti apa? Sama dengan membuang mutiara kepada babi-babi. Jadi ini menyangkut semua manusia ya, tidak ada terkecuali. Ketika dia menolak akan ajaran Yesus, tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya itu akan disebut seperti itu. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan Al-Fatihah kan, tunjukilah kami jalan yang lurus. 5 kali sehari kalian berdoa itu. Tetapi kalian justru mengingkari Yesus sebagai jalan yang harus diikuti. Oke, Haleluya, lanjutkan Haleluya. Baik, saya lanjut ya. Tolong nanti Aristo konfirmasi dulu kepada saudaramu ya. Kamu ingin mengelak dikatakan B2 itu karena kamu bilang 600 tahun baru datang Islam. Bukankah saudara Islam selalu mengklaim bahwa Adam pun sudah Islam? Na'udzubillahi min dzalik. Kamu harus tanya dulu deh saudaramu. Jangan nanti saudaramu marah, kamu digempur gitu loh.
Ya, karena Islam kan sudah mengklaim, oh semua Adam, mulai dari Adam sudah Islam. Jadi alasan kamu mengatakan, oh kami kan Islam baru abad 7 baru datang, jadi itu bukan buat Islam. Lagi-lagi, inilah saya bilang, kamu bentrok nih sesama Islam nih. Coba Islam yang lain deh, apa benar nih kata Aristo, bahwa Islam itu pengakuan kalian hanya ada abad ke-6 atau sudah ada di zaman Adam? Ya, tolong dijawablah, nanti Aristo ini kasihan ya. Udah terlempar dari Kristen, terbuang pula lagi dari Muslim. Na'udzubillahi bin dzalik ya. Ya itu dulu deh Aristo. Kamu banyak belajar dulu lah. Udah itulah kira-kira biar dia tanya Aristo dulu sama saudaranya itu. Nanti mereka berantem pula, nggak enak. Iya. Jadi kamu itu kan hanya mau menyerang, seolah-olah apa yang kamu tujukan kepada saya, lalu saya nggak bisa menjawab. Oh, bagi saya haleluya itu hanya mainan buat saya, teman-teman ya. Gini. Muslim, Islam itu Muslim. Bentar, ini waktu masih Kristen Bang Aristo. Oh, masih Kristen. Oh, masih Kristen. Jadi Aristo, hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran hidup, tidak ada yang lain. Makanya Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau Anda bisa tunjukkan satu dalil ya yang mengatakan terkemuka di dunia dan akhirat, oh saya akan percaya dia nabi yang berasal dari Allah. Tetapi sampai sekarang Anda tidak bisa menunjukkan mungkin ya satu dalil yang bisa membuktikan ada satu oknum yang terkemuka di dunia dan akhirat selain Isa. Ya, selain Isa. Ya, apa artinya ini? Berarti yang kalian harus turuti adalah Isa. Tetapi kenapa kalian tidak menuruti ajaran Isa? Ya, Isa itu dibaptis ya. Kalau dalam Kristen kan ya Yesus. Ya. Tetapi kenapa kamu tidak dibaptis? Kamu harus dibaptis, brother. Dan percaya. Dan di ajaran Yesus itu, Isa itu tidak ada kawin mawin ya. Tidak ada kawin mawin. Di perjanjian lama juga demikian. Oke. Karena tadi sudah terpotong, waktunya saya nggak ini, tetap di 257 tadi ya. Ini Bang Aristo. Ya. Bang Aristo lanjut. Ya. Oke, jadi gini Ya, teman-teman. Ya. Saya itu menghindari untuk mengutip ayat-ayat. Ya, tapi di sini sudah ada saudara saya Bang Sidik ya. Jadi gini teman-teman ya, Muslim itu artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Allah. Dan itu tidak dilakukan oleh umat Kristen. Mereka tidak berserah diri kepada Allah, tetapi mereka berserah diri kepada ajaran Paulus yang tidak jelas silsilahnya, tidak jelas ajarannya, dan tidak jelas semua apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan itu diimani oleh umat Kristen. Itu faktanya. Lagi-lagi saya mau katakan teman-teman, saya tidak pernah terbuang dari Kristen. Saya yang membuang Kristen. Karena Kristen itu tidak mengadopsi ajaran para nabi-nabi terdahulu. Jadi jangan kemudian menghibur diri, melempar fakta bahwa kemudian saya dikatakan terbuang dari Kristen. Enggak, saya tidak pernah terbuang. Ya. Nah, motivasi saya di sini ingin memanusiakan manusia yang secara fisik terlihat manusia tetapi dipanggil dengan sebutan hewan, babi dan anjing. Kan sayang, kalian ini manusia. Kembalilah ke jalan yang benar. Jadilah manusia. Silakan Bang Sidik ditambahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, ada teman yang mana yang mengatakan tadi terkemuka dunia dan akhirat. Kenapa kalian suka mengambil-ngambil di dalam Quran? Cobalah kalian itu berdiri sendiri Ali. Makanya saya bilang kalian yang menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih, contoh saya kasih, kalian nggak bisa lari Ali. Gereja Isa Al-Masih itu siapa yang pakai? Makanya jangan sama-samakan ya. Berdirilah kalian sendiri. Kenapa? Kenapa kalian nggak bisa berdiri sendiri? Hah? Karena maaf kata saya katakan, di dalam Bible kalian itu tulisan-tulisan tangan manusia, bukan firman, bukan ajaran langit, bukan firman dari Allah, dari pencipta langit dan bumi. Ya, jadi jangan sama-samakan lo, gitu loh. Bible 2011 Isa Al-Masih, bukan Yesus. Kenapa nggak bisa berdiri sendiri kalian? Nyadar, jangan suka nyolong, gitu loh. Berdirilah sendiri. Kenapa kalian tarik-tarik Nabi Isa Al-Masih? Terkemuka dunia dan akhirat, terus mau tarik dengan Yesus. Woi, nyadar dek, nyadar. Yang alih nyadar, pakai pikiran. Itu siapa yang ngomong tadi itu? Pakai pikiran gitu loh. Jangan cuma main nyolong. Setelah ditanya yang pakai gereja Isa Al-Masih,
Siapa pelangak pelongok Pak Bambang. Jadi pelangak pelongok kalian tuh. Itu loh. Ngadar ya, jangan tarik-tarik lah di dalam Quran ya. Berdirilah sendiri kalian. Waktu habis. Nanti saya betulin dulu waktunya. Bentar. Oke, mari kita buat persetujuan. Jangan mengutip Al-Quran, jangan mengutip kalau Kristen jangan mengutip Al-Quran, juga Islam jangan mengutip Alkitab. Deal? Apaan itu? Ayo, Apa deal. ini? Kamu yang ngarang-ngarang. Kenapa kamu Itu Al-Syirik tadi. Iya, Itu kenapa Al-Syirik kamu katakan saya mengutip Al-Quran. Kenapa? Aristoteles mengutip Alkitab. Dengar. Ikut. Bisa Biar aja bro, nggak apa-apa, biar aja. Kita ikutin aja permainan mereka. Begitu. Dengar. Oke, ini waktu siapa sekarang? Dengar. Waktu siapa sekarang? Sidik, jangan terguncang dulu Sidik. Lain waktu Sidik. Oke, saya mulai dulu ya. Sebentar pengikut saya mulai. Oke, dengar teman-teman. Baik, ini Sidik baru mengatakan jangan dong ambil-ambil dari kitab orang lain katanya. Kita harus tahu pengikut, dia itu sebenarnya ingin menggampar saudaranya sendiri, ya cuma dia cara halus menyampaikannya, karena selama ini kan saudara dia mengambil ayat-ayat dari Bible. Jadi saya acungi jempol Sidik, cuma cara dia menyampaikan itu halus, sebenarnya dia ingin mengatakan itu kepada saudaranya. Jadi maaf ya Aristo, tanpa kamu sadari Sidik ini datang menggampar kamu, artinya jangan kutip-kutip Bible gitu loh. Makasih Sidik ya. Nah, jadi memang sangat benar Sidik ya, bahwa memang saudaramu itu tidak bisa ya membela imannya tanpa Bible ya. Cuma memang hanya satu kekurangan kamu kurang tegas mengatakan bahwa saudaramu inilah sebenarnya yang ingin kau gampar. Hei, jangan ambil-ambil tuh Bible, Al-Quran dong, pelajari. Nah, kan begitu kira-kira kan Sidik. Tetapi maklumilah saudaramu nggak akan mungkin bisa bertahan tanpa Bible untuk berdebat. Oke, kita lanjut gini loh. Kemudian si Aristo mengatakan begini ya, mukmin berserah diri. Pertanyaan saya, Aristo, jangan-jangan kamu nggak tahu itu apa itu mukmin? Kamu hanya tahu Muslim. Kalau bicara Muslim itu universal. Kalau kau bicara mukmin, nah itu baru kau Islam. Karena apa? Mengakui bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, di antara Muslim dan mukmin saja kau nggak paham membedakannya. Nauzubillahi bin zalik. Maka kau belajarlah dulu kalau untuk menghadapi haleluya, oke? Kemudian begini, kamu mengatakan tidak mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu. Ini yang saya bilang tadi Aristo. Di dalam Islam pun kau terbuang. Kenapa? Kau menggampar pernyataan Allahmu. Baca dong Al-Maidah 46, 47, 48, 49. Jelas di sana. Makanya belajar kau Al-Quran. Sudah benar kata Sidik tadi. Gara-gara kau sibuk buka-buka Bible, akhirnya apa? Isi Al-Quran kau nggak tahu. Sampai kau berani mengatakan bahwa kami tidak mengimani ajaran-ajaran nabi-nabi. Sementara Allahmu, aduh, jangan begitulah, tolonglah, jangan kau gampar pernyataan Allahmu ya. Al-Maidah 46, 47 sampai 49, tolong kau bacalah nanti ya. Oke Aristo, banyak belajar. Lanjut bro, saudaraku pengikut. Oke, jadi kata kalian kamu mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Nabi Abraham tidak pernah mengajarkan bunuh sisya dapat pahala. Nabi Abraham tidak mengajarkan cium batu hitam bisa menghapus dosa. Apakah itu ajaran nabi-nabi? Itu syirik, brother. Syirik itu apa artinya? Dosa tidak bisa diampuni. Ajaran Muhammad itu syirik. Tapi kalian apa? Harus meyakini Muhammad. Kalau tidak, kalian murtad. Betul? Oke? Jadi Abraham tidak pernah mengajarkan syirik. Bunuh sisya dapat pahala. Yang bisa memberikan pahala hanya Allah. Yang bisa menghapus dosa hanya ada Allah, bukan batu hitam. Oke? Lanjut, brother. Oh, masih ada waktu ya? Masih ada. Oke. Jadi kami bukan bukan mengikuti ajaran Paulus, karena ajaran yang Paulus ajarkan adalah ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Itu sebabnya Waktu habis. Ini bagian Muslim. Ya. Siapa dulu? Ya, saya dulu. Tengah nanti saya. Silakan Aristo. Ya. Jadi ini sebenarnya manusia-manusia penyembah anak orang ini ngomong apa sih? Betul. Saya nggak mengerti mau kemana arah mereka bicara ini. Ya. Ini haleluya ini bicara apa? Siapa Ferry Suwawa ini bicara apa juga gitu loh. Yang menyamakan Yesus dengan Isa itu Kristen. Kristen yang lain mengatakan Yesus bukan Isa. Kristen yang lain mengatakan Yesus dan Isa itu sama. Ini mana yang benar? Jadi sebenarnya,
Kristen ini kayak orang yang kecelup, tenggelam di tengah kolam, di tengah danau, ya. Jadi ada kayu ranting pohon yang jatuh, itu dipegang untuk biar mereka bisa selamat, gitu. Ini yang Kristen. Jadi yang menyamanyamakan itu kalian, bukan kami. Kalau kami jelas beriman kepada Nabi Isa, ya, beriman kepada seluruh nabi. Ketika Yesus disamakan dengan Isa, maka kami terpanggil dalam forum ini untuk kemudian menyanggah, membantah semua fitnahan-fitnahan Kristen yang kemudian ditujukan kepada Nabi Isa. Itu motivasi kami hadir di sini. Ya. Nah, sebelum saya pamit sholat Johor, saya ingin katakan terakhir, ya, apapun cerita orang-orang Kristen yang hadir di sini, itu saya anggap radio rusak. Tidak penting dan tidak perlu ditanggapi serius, karena mereka ini hanya sekumpulan hewan. Jangan lemparkan mutiara kepada babi dan anjing. Ya, Al-Quran itu mutiara, emas, yang tidak cocok diberikan kepada anjing dan babi. Lanjut Bang Sidik, saya pamit sholat. Oke, jadi gini ya, untuk provokasimu terhadap sesama muslim itu nggak ngaruh buat kami, karena kami tahu ajaran kalian begitu, karena ajaran kalian itu ajaran Saulus, ya. Saulus itu kau katakan jadi Paulus bertobat, tidak. Namanya Saulus sudah tetap nabi dia, namanya tetap Saulus, tetap pengkhianat jemaat. Nah, makanya saya katakan tadi kalian yang menarik, yang menyamanyamakan. Nah, kalau kalian harus membahas tentang Yesus di dalam Bible kalian, makanya kita masuk di situ. Matius 2 nomor 23, Matius 21 nomor 11, Markus 10:47, baca kalian di situ. Dia dari mana? Dari Nazaret. Yesus ini dari Nazaret. Baca di situ. Nah, di dalam Al-Quran juga begitu. Kalau kalian mau masuk di dalam data gitu loh, di dalam konteks. Nah, sementara ajaran kalian ini ajaran Saulus yang dibawakan Saulus, ingat baik-baik, Saulus, Kisah Para Rasul 11, 25, 26. Kalau kita masuk di dalam data Bible, Yesus nggak kenal sama kalian ini. Karena Yesus mengajarkan apa? Tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yohanes 17 nomor 3. Ya tahu? Masih menjalankan hukum Torah. Matius 5:17. Nah, masih mengajarkan ajaran Abraham. Kejadian 17 nomor 9. Tidak makan babi. Imamat 11 nomor 7. Lanjut. Waktu habis. Saya kembalikan lagi waktunya. Silakan Kristen. Haleluya. Baik, saya lanjut ya. Saya tutup dulu kegelisahan si Aristo ya. Dia tadi selalu bicara tentang hewan ya. Kamu tahu tidak, di dalam hadis dinyatakan jelas bahwa orang muslim itu seperti onta dicucuk hidung kemanapun ngikut ya. Jadi kamu itu onta. Jadi kalau bicara dengan kata-kata. Bentar dulu. Oh, belum ya? Bentar dulu. Belum, enggak, bukan belum. Tolong tunjukkan hadisnya, hadis apa gitu. Hadis berapa? Nanti saya matikan ini. Nih, matikan. Sudah mati. Silakan. Hadis apa? Nanti aku open cam nanti. Aku lanjut dulu. Nanti aku open cam nanti siapin ya. Biar lanjut. Karena waktunya kan singkat sekali. Baik, saya lanjut ya. Baik. Bahkan kalau kamu mau menampilkan data, saya matikan ini. Tampilkan dulu data. Oke, baik. Open cam. Itu gedein Mbak Amoy, si Hale. Ini waktunya saya matikan. Saya nggak jalan, waktunya nggak jalan. Silakan tampilkan dulu datanya. Host, gedein si haleluya. Jadi nggak asumsi gitu loh. Kesannya. Lanjut. Saya kasih waktu 5 detik. Kalau kamu tidak mau menampilkan data, saya pijit lagi ini untuk waktu berjalan lagi. 1. Boleh dilanjutkan sama saudara saya sambil 3, mencari dulu. 4, 5. Oke, lanjut. Asidik, kalian Anda mengatakan Paulus apa ya? Kalau Anda ada ikuti tadi Muhammad justru mengutip tulisan Paulus ya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Di hadis Bukhari 3005 Paulus menulis segala apa ya, Allah menyediakan bagi kita nanti sesuatu dulu, yang belum pernah tadi kita. Kamu 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? Tolong tunjukkan 1 Korintus atau bacakan. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 coba bacakan. Oke, 1 Korintus 2 ayat 9. Di stop dulu waktunya. Itu udah dari tadi tadi mati. Oke.
1 Korintus 2 ayat 9 ya. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan seperti ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kemudian di Sahih Bukhari 3005 dikatakan, Buka, Sahih Bukhari berapa? Buka, open cam, Sahih Bukhari berapa? Di Sahih Bukhari 3005. Sahih Bukhari 3005. Iya, saya ada catatan di sini.